Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula muliakan para hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang, para mustami'in mustami'at pendengar Radio Madinah FM serta musyahidin musyahidat, pemirsa Madinah TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengkaji bab baru dalam kajian kitab Tafsir Ayat Ahkam kulolan panjenengan sedanten maos kitab Tafsir Rawaiul Bayan. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 10 yang diberi judul oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dengan judul At-Tathabbut Minal Akhbar, memastikan berita yang kita dengar, memastikan berita yang kita dapatkan, memastikan kebenarannya sebelum kita sampaikan kepada orang lain atau sebelum kita jadikan sebagai konsumsi pribadi untuk kita yakini. Kajian ini penting, sepanjang zaman penting, terutama saat ini ketika kita berada di perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya media sosial yang macam-macam jenisnya, di mana berita berseliweran di HP kita melalui tulisan, melalui suara, audio, melalui platform media sosial apapun. Maka bagaimana kita atau sikap kita nalikane kulolan panjenengan sedanten menerima berita itu, untuk kita yakini atau tidak kita yakini, untuk kita share atau tidak kita share, untuk kita bagi kepada orang lain atau tidak. Ternyata ini menjadi perhatian Islam sejak lama. Al-Quran membahasnya dalam sekian ayat, salah satunya adalah rangkaian yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 10. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Yang pertama, at-tahlilul lafzi. Sebelum kita membahas makna globalnya, kita bahas terlebih dahulu makna perkata yang penting untuk dibahas dalam 5 ayat tadi. Yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan al-fasiq? Orang fasik itu apa? Al-fasiqu al-khariju min hududis syar'i. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari batas syariat. Wal fisqu fi aslil ishtiqaq mawdu'un lima yadullu ala maknal khuruj. Pokoknya kalau kita mendengarkan kefasikan, maka dalam bahasa Arab kefasikan itu adalah keluarnya seseorang dari ketaatan. Maka dalam lisan dikatakan al-fisqu, kamus al-lisan maksudnya adalah lisanul Arab. Al-fisqu, kefasikan itu adalah al-isyan. Yang pertama, kemaksiatan. Yang kedua, wattarku li amrillahi azza wa jalla, meninggalkan perintah Allah azza wa jalla. Yang ketiga, wal khuruj an tariqil haq, keluar dari jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita menghadiri prosesi akad nikah, kita semuanya adalah saksi bagi terjadinya proses akad nikah itu. Sedangkan dalam rukun nikah itu disyaratkan saksi yang adil. Adil itu lawannya kefasikan dalam sebagian makna.
Siapa sekarang yang menjamin dirinya sendiri tidak pernah melakukan 3 hal ini yang menjadi ruang lingkup pengertian kefasikan? Nomor setunggal al-isyan, kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa tarku li amrillahi azza wa jalla. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa saya tidak pernah meninggalkan perintahipun Gusti Allah? Yang ketiga, wal khuruj an tariqil haq, keluar dari jalan yang benar. Siapa yang bisa menjamin dirinya selalu lempeng, tidak pernah keluar dari jalan yang benar? Makanya kemudian kita diajak oleh sang khatib nikah, orang yang menyampaikan khutbah nikah, kita diminta untuk bertaubat, kita diminta untuk membaca istighfar, kita diminta untuk bahkan hati-hatinya membaca 2 kalimat syahadat. Baru kemudian dilakukanlah prosesi akad nikah. Ini ada kaitannya, karena semua orang yang menjadi saksi berusaha untuk melakukan itu, berusaha untuk istighfar, berusaha untuk taubat, berusaha kemudian untuk memperbarui 2 kalimat syahadatnya itu. Dan meskipun yang menjadi rukun tidak semuanya akan menjadi saksi, tapi saksi yang adil menjadi salah satu rukun nikah itu. Bapak Ibu sekalian, itulah pengertian kefasikan. Intinya keluar, berarti keluar dari ketaatan, maksiat, keluar dari perintah Allah, melanggar, melakukan perbuatan yang haram, keluar dari batas syariat, keluar dari ketaatan secara umum. Itulah yang menjadi pengertian al-fisqu, atau bahasa Arab kita adalah kefasikan itu. Qala ar-Raghib, seorang ulama ahli bahasa, dalam kitab Ruhul Ma'ani, ahli tafsir ar-Raghib, beliau menjelaskan, wal fisqu a'ammu minal kufri, kefasikan itu lebih umum daripada kekafiran. Li'annahu yaqa'u bil qalil wal katsir minadz dzunub, sedikit atau banyak kemaksiatan atau dosa yang dilakukan, maka itu bagian dari kefasikan. Walakin tu'urifa fi ma kana bil katsir, namun kemudian pengertian ini berkembang bahwa kefasikan adalah melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar meskipun 1 kali, kemudian dia tidak menyesal dan tidak bertaubat, maka dia adalah orang yang fasik. Bagaimana kalau yang dia lakukan adalah dosa kecil? Dosa kecil kalau dia lakukan terus menerus, kesalahan kecil, dosanya kecil, tapi israr terus menerus, berarti dia sudah masuk dalam wilayah kefasikan juga. Meskipun dosanya kecil, tapi karena dia melakukan terus menerus, berarti tidak ada komitmen an-nadam, tidak ada komitmen untuk menyesal, tidak ada komitmen untuk ikhla meninggalkan dosa kecil itu, dan tidak ada komitmen untuk azam, komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau dosa kecil terus dilakukan, berarti dia tidak merasa bersalah, tidak mengaku bersalah. Berarti dosa besar meskipun dilakukan 1 kali, berarti dia fasik kalau dia tidak mau taubat. Kalau dosa kecil dilakukan berkali-kali, maka itu juga menjadi bagian kefasikan, pengertian kefasikan. Na'udzubillah.